Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Forum Akademik ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kombinasi tombol shortcut Ctrl A sampai Ctrl Z pada aplikasi Microsoft Word. Jadi yang saya jelaskan di sini khusus untuk aplikasi Microsoft Word aja ya teman-teman. Karena pada aplikasi lain akan ada beberapa fungsi berbeda, walaupun ada juga fungsi yang sama. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video tutorial lainnya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai sebuah dokumen ya. Kita mulai dari shortcut yang pertama, yaitu shortcut Ctrl A. Nah, Ctrl A ini fungsinya adalah untuk select all teman-teman. Jadi select all ini adalah untuk menyorot atau menyeleksi semua teks dan objek dalam satu dokumen secara keseluruhan. Oke, kita coba. Saya tekan di sini ya. Saya tekan Ctrl A. Nah, nanti semua teks dan objek yang ada pada dokumen ini akan terseleksi teman-teman. Semuanya. Nah, itu untuk Ctrl A ya. Nah, semuanya terseleksi semuanya. Oke. Nah, itu untuk Ctrl A. Nah, ini sama apa? Ini sama dengan kalau kita menekan menu ya. Menu ini, menu home. Lalu di sini ada menu select ya. Kemudian kita klik, nah di sini ada select all. Nah itu sama dengan Ctrl A teman-teman. Coba kita klik, nah maka akan semua teks dan objek semua terseleksi. Oke, gitu ya. Nah kemudian shortcut selanjutnya adalah Ctrl B. Ctrl B ini fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi cetak tebal teman-teman. Oke, nah saya blok ini ya. Misal saya blok ini. Satu paragraf ini ya. Kemudian saya tekan Ctrl B. Saya tekan Ctrl B. Nah, kita lihat ya, teksnya menjadi cetak tebal. Kalau saya tekan Ctrl B sekali lagi, dia akan kembali ke posisi teks yang normal. Oke, kita tekan Ctrl B lagi. Nah, maka akan kembali posisi teks menjadi normal. Nah, Ctrl B ini teman-teman sama saja dengan kalau kita menekan icon bold ini ya, menu ini ya. Kita tekan. Nah, kita lihat ya, sama ya. Nah, kalau kita ingin mengembalikan ke posisi teks yang normal, kita tekan menu ini sekali lagi. Nah, gitu ya. Itu untuk Ctrl B. Oke, kemudian berikutnya adalah Ctrl C. Ctrl C ini, teman-teman, fungsinya adalah untuk mengcopy atau menggandakan. Bisa objek, bisa teks ya. Nah, hanya saja untuk penggunaan Ctrl C ini harus dipasangkan dengan Ctrl V ya. Jadi, Ctrl C itu untuk mengcopy, teman-teman. Nah, Ctrl V adalah untuk menempatkan hasil kopiannya. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman. Jadi ini kita blok saja, kita blok ya. Misal ini satu paragraf kita blok. Kemudian saya tekan Ctrl C. Nah, ini belum ada reaksi apa-apa ya. Kemudian misalnya saya simpan kursornya di bawahnya. Setelah sudah menekan Ctrl C, kita letakkan kursornya di bawahnya sini. Ya, kemudian pasangannya adalah tekan Ctrl V ya. Nah, kita tekan Ctrl V. Nah, di Ctrl V itu untuk mengambil kopiannya ini ya, yang di atas. Kemudian Ctrl V itu adalah untuk menempelkan hasil kopiannya. Ya, Ctrl V itu adalah paste ya teman-teman. Paste penulisannya. Nah, gitu ya. Ini hasil kopiannya. Oke. Nah, saya kembalikan seperti semula. Nah, jadi seperti itu ya, Ctrl C ya, dan pasangannya dengan Ctrl V. Oke, lanjut. Kemudian shortcut berikutnya adalah Ctrl D. Ctrl D ini fungsinya adalah untuk membuka kotak dialog font teman-teman. Saya coba ya, di sini saya tekan Ctrl D. Nah, maka akan muncul kotak dialog font seperti ini. Ini sama saja dengan kalau kita mengklik icon ini ya di menu home. Nah, di menu font ini, jadi di grup font ini ada tanda panah di sudut kanan bawah teman-teman ini ya. Kalau kita klik, hasilnya sama saja ya dengan kalau kita tekan Ctrl D. Nah, itu kalau pada teks teman-teman ya. Nah, itu untuk kalau kita di teks. Kalau misalnya pada objek, misalnya kita punya objek persegi. Misal kita buat objek persegi itu ya. Nah, misal seperti ini. Misalnya kita punya objek persegi seperti ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl D. Ini untuk objek ya teman-teman. Kita Ctrl D. Nah, hasilnya adalah dia akan menduplikat objek yang barusan kita klik.
Gitu ya. Jadi dia itu dari duplikat, teman-teman. Kita tekan lagi Ctrl D. Nah, dia akan menduplikat lagi persegi ini, persegi panjangnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk Ctrl D. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Ctrl E, teman-teman. Ctrl E itu fungsinya untuk membuat teks menjadi rata tengah. Oke, kita coba kita blok paragraf ini. Kemudian tekan Ctrl E. Nah, kita lihat teksnya akan menjadi rata tengah ya. Nah, kemudian kalau kita tekan lagi Ctrl E, nah maka dia akan kembali ke posisi atau ke mode rata kiri ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi Ctrl E itu sama saja dengan kita mengeklik ikon ini ya. Ini. Nah, di sini ada keterangan Ctrl E. Rata tengah ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Ctrl F. Nah, Ctrl F itu adalah untuk find, teman-teman. Find itu adalah untuk mencari atau menemukan kata atau bisa juga kalimat. Oke, kita coba ya. Misal saya letakkan kursornya di sini. Saya tekan Ctrl F. Nah, nanti munculnya akan seperti ini, teman-teman. Ada yang munculnya seperti ini di sebelah kiri, ada juga yang munculnya seperti ini ya. Kita klik find, kemudian advanced find. Nah, bisa juga muncul seperti ini. Jadi, fungsi dari find ini, teman-teman, adalah untuk mencari atau menemukan kata. Ya, kita coba. Nah, saya ingin menemukan misalnya kata perusahaan, misal gitu ya. Ketik aja di sini perusahaan. Nah, kemudian teman-teman bisa klik find next ini ya. Nah, nanti akan muncul kata yang ditemukan. Nah, ini ya, ketemu kata perusahaan. Kemudian kalau kita ingin menemukan lagi, kita klik find next lagi ya. Nah, maka ditemukan lagi kata perusahaan. Kemudian kalau kita ingin menemukan lagi, kita klik find next lagi. Nah, ketemu lagi ya, ini kata perusahaan ya. Nah, dia akan terus menemukan kata yang kita cari, yaitu perusahaan, teman-teman. Ketika katanya sudah habis, kata perusahaan ini sudah habis sampai akhir dokumen gitu ya, dia akan selesai atau menampilkan pesan bahwa pencarian sudah dilakukan sampai akhir dokumen, teman-teman. Gitu ya. Nah, oke, itu untuk find, teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah Ctrl G, teman-teman. Oke, lanjut Ctrl G. Nah, Ctrl G itu adalah untuk menuju ke area tertentu, teman-teman. Oke, kita coba saja. Saya tekan Ctrl G ya. Ctrl G. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Muncul kotak seperti ini, ya. Nah, di sini misalnya kita ingin menuju ke halaman 10 ya. Ketik saja di sini 10, berarti kita akan menuju ke halaman 10 gitu ya. Nah, setelah itu klik enter, teman-teman. Enter. Nah, jadi kita tekan Ctrl G gitu ya. Kemudian ketik angka 10, kemudian enter. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman yang kita tuju itu ya, yaitu ke halaman 10 ini. Jadi di sini sudah di halaman 10. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di halaman 10. Oke, gitu ya. Lanjut ke berikutnya adalah Ctrl H, teman-teman. Nah, Ctrl H itu adalah untuk replace atau untuk mengganti, teman-teman. Oke, kita coba. Saya tekan Ctrl H di sini. Nah, setelah teman-teman klik di keyboard Ctrl H, akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi hampir sama ya dengan find yang tadi. Jadi kalau find aktifnya di sini ya, di sini. Nah, kalau replace atau Ctrl H aktifnya di sini, di sebelahnya, replace ini ya. Nah, misalnya kita ingin mengganti kata, misalnya kata perusahaan, ya. Teman-teman bisa ketik di sini perusahaan, lalu kita ganti kata perusahaan dengan misal kata usaha, misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Kita ingin mengganti perusahaan menjadi kata usaha. Contohnya ini sebagai contoh aja ya. Nah, teman-teman bisa ketik di sini usaha, ya. Nah, jadi pada kondisi ini kita ingin mencari semua kata perusahaan ini, ya. Kemudian ingin mengganti dengan kata ini usaha. Nah, caranya bisa kita klik ini ya, replace
berarti kita menggantinya satu per satu teman-teman. Tapi kalau replace all ini, kita menggantinya semua kata perusahaan yang ada pada dokumen ini diganti menjadi kata usaha. Gitu ya. Misalnya kita coba, kita klik replace all ini ya. Nah, ini artinya adalah ada 26 kata perusahaan ya yang sudah diganti dengan kata usaha. Ya, kita coba OK. Kemudian close ya. Nah, nanti dalam seluruh dokumen ini teman-teman, semua kata perusahaan itu tidak akan ditemukan lagi karena sudah diganti dengan kata usaha. Gitu ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Ke shortcut berikutnya adalah Ctrl I ya. Ctrl I itu untuk italic teman-teman. Nah, italic itu adalah untuk membuat teks menjadi cetak miring teman-teman. Nah, kita coba kita blok ya. Kita blok yang ini. Kemudian tekan di keyboard Ctrl I. Nah, maka teks yang barusan kita blok akan menjadi cetak miring teman-teman. Nah, tekan I sekali lagi, dia akan kembali ke mode normal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sama saja dengan kalau kita mengeklik ikon italic yang ada di sini ya. Ini. Jadi kita klik sekali miring, kita klik. Nah, untuk menormalkan di posisi normal, kita klik italic ini sekali lagi. Maka teks dalam posisi normal kembali. Itu untuk shortcut Ctrl I teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah Ctrl J. Nah, Ctrl J itu adalah untuk meratakan teks kiri dan kanan teman-teman. Nah, misalnya kita blok ini ya. Kita blok ini paragraf ini. Nah, kalau saya tekan Ctrl J, maka dia akan menjadi rata kiri dan kanan. Kita tekan Ctrl J di keyboard, nah maka akan menjadi rata kiri dan kanan teman-teman. Nah, ini sama saja dengan kalau kita klik ikon ini ya. Ini Ctrl J, justify ini ya. Nah, kita lihat di sini di bawahnya juga ada panduan yang menyatakan bahwa ikon ini sama saja dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Itu untuk shortcut Ctrl J untuk meratakan teks kiri dan kanan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl K. Nah, Ctrl K itu adalah untuk menyisipkan hyperlink teman-teman. Nah, kita coba ya, saya tekan Ctrl K di sini. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Nah, nanti muncul kotak seperti ini ya, setelah teman-teman tekan Ctrl K di keyboard. Oke, kita coba aja ya. Misalnya, cara penggunaannya seperti ini ya. Saya ingin mengeblok kata ini, industri. Nah, kita blok ya. Kemudian, tekan Ctrl K. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kemudian di sini tinggal kita atur saja hyperlink-nya, teman-teman. Mau kita arahkan kemana? Ini membuka halaman web untuk membuka dokumen yang lain ini, atau bisa juga membuat dokumen baru ini ya. Atau di sini ada juga bisa mengirim email. Nah, kita coba untuk membuka halaman web ya, ini ya. Kita pilih yang ini di halaman web. Kemudian pada kotak address ini, di sini kita ketikkan saja. Di sini ya. Misalnya kita ketik www.google.com. Misal gitu ya. Nah, kita coba klik OK. Nah, nanti si tulisan yang tadi kita blok ini ya, akan berubah menjadi warna biru dan ada garis bawahnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ya, kata industri. Barusan hyperlink-nya sudah kita arahkan ke halaman Google ya. Jadi kalau kita arahkan ke sini, lihat ya di sini. Jadi ada panduannya. Ini ya. Tekan keyboard Control sambil menekan kata industri ini, hyperlink-nya ya. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat, maka dia akan langsung membuka halaman Google. Itu ya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, itu fungsi dari hyperlink, teman-teman. Kita lanjut. Berikutnya adalah Ctrl L, teman-teman. Ya. Nah, Ctrl L itu fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi rata kiri atau left ya. Nah, kita coba di sini. Kita blok ya. Kita blok paragraf ini. Kemudian saya tekan di keyboard Ctrl L. Nah, seperti ini ya. Dia akan berubah menjadi rata kiri, teman-teman. Yang kanannya tidak rata ya. Ini sama saja dengan kalau kita tekan ikon ini ya. Ikon ini. Nah, di sini ada keterangan Ctrl L, yaitu rata kiri. Atau left ya.
Oke, gitu ya. Nah, kalau tadi Ctrl J dia rata kiri kanan, kemudian tadi Ctrl E itu rata tengah, ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya yaitu adalah Ctrl M, ya. Ctrl M ini adalah untuk menggeser indentasi, teman-teman. Tepatnya adalah untuk menggeser freeze line indent dan hanging indent, ya. Jadi freeze line indent dan hanging indentnya yang mana? Ini ya. Sebentar. Nah, jadi ini ya. Nah, yang di atas ini freeze line indent dan yang di bawahnya ini hanging indent, teman-teman. Ya. Misal kita blok ini ya, blok paragraf yang ini. Oke, kita coba kita blok paragraf ini, kemudian tekan Ctrl M. Oke, kita coba lihat. Setelah teman-teman blok teksnya, lalu tekan di keyboard Ctrl M. Nah, dia akan bergeser ke sebelah kanan, teman-teman. Nah, ini akan bergeser ke sebelah kanan ya. Tekan lagi Ctrl M. Nah, maka akan bergeser ke sebelah kanan. Dia akan bergeser lagi ke sebelah kanan setelah teman-teman tekan di keyboard Ctrl M seterusnya gitu ya. Nah, ya. Jadi ini yang namanya adalah indentasi, teman-teman. Oke? Nah, ini adalah namanya freeze line indent, teman-teman, yang ini. Ya. Nah, yang bawahnya adalah hanging indent ya. Nah, kemudian yang bawahnya lagi, di bawahnya hanging indent ini ada namanya left indent ini ya. Nah, kalau kita ingin mengembalikan lagi ke kondisi normal, tinggal kita geser saja left indentnya, teman-teman, ke sebelah kiri ya. Kita geser. Jadi kita drag saja pakai mouse ya. Kita geser left indentnya. Nah, maka teksnya akan kembali seperti semula. Oke? Nah, itu untuk Ctrl M, teman-teman. Ya. Oke, berikutnya Ctrl N, teman-teman. Kita ke shortcut Ctrl N. Nah, Ctrl N ini adalah fungsinya untuk membuat dokumen baru, teman-teman. Oke? Kita coba saja, saya tekan Ctrl N ya. Kita tekan di keyboard Ctrl N. Nah, dia akan membuat dokumen baru yang masih kosong seperti ini ya. Nah, ini sama saja dengan kalau kita klik menu file ya. Menu file, lalu menu new ya. Kemudian blank dokumen. Oke? Nah, gitu ya. Nah, setelah teman-teman klik blank dokumen ini, nah, dia akan membuat dokumen baru yang masih kosong seperti ini ya. Nah, tapi barusan kalau melalui menu file, dia lama langkah-langkahnya ya. Jadi harus klik beberapa menu, baru muncul dokumen yang baru. Kalau kita langsung tekan Ctrl N, seperti ini, tekan Ctrl N, nah dia akan membuat dokumen baru yang masih kosong secara langsung. Jadi tidak perlu klik apa-apa lagi. Jadi gitu ya. Itu untuk Ctrl N. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah shortcut Ctrl O ya. Nah, Ctrl O itu, teman-teman, adalah untuk open. Maksudnya yaitu untuk membuka dokumen ya. Kita coba, teman-teman. Kita tekan Ctrl O. Nah, nanti dia akan muncul kotak seperti ini. Untuk open, membuka di sini ya. Membuka dokumen. Nah, setelah teman-teman tekan Ctrl O, dia akan muncul kotak dialog untuk membuka file yang akan atau yang ingin kita buka. Jadi setelah muncul kotak dialog seperti ini, tinggal kita pilih filenya, lalu klik open, maka dia akan membuka file yang barusan kita pilih. Jadi itu untuk Ctrl O, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah Ctrl P, teman-teman. Nah, Ctrl P itu adalah untuk ngeprint, teman-teman, atau untuk mencetak ya. Saya tekan Ctrl P. Nah, nanti muncul kotak dialog untuk ngeprint seperti ini. Tinggal kita klik print dan seterusnya, maka nanti hasil cetakannya akan muncul ke printer atau ke kertas, gitu ya. Nah, lanjut kemudian yang berikutnya adalah Ctrl Q ya. Nah, Ctrl Q itu adalah untuk menghilangkan nomor urut atau balance in numbering, teman-teman. Nah, kita coba ya, lihat sebentar. Kita lihat ada nomor urut apa enggak. Nah, kita coba ya, atau kita coba buat saja di bawah. Taruhlah gitu. Kita buka di halaman yang kosong ya.
Misalnya 1 saya tulis sembarang aja ya. Ini. Nah, misalnya ini sebagai contoh aja ya. Nah, misalnya yang ke-1 sampai ke-3 ini saya blok ya. Nomor 1 sampai 3 ini saya blok. Nah, kemudian tekan Ctrl Q ya. Nah, kita lihat ya, nomornya jadi hilang. Kemudian nomor 1 pindah ke bawahnya seperti ini ya. Jadi gitu ya. Itu untuk Ctrl Q. Itu untuk menghilangkan nomor urut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk Ctrl Q. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl R. Nah, Ctrl R itu adalah untuk membuat teks menjadi rata kanan, teman-teman. Ya, kita coba. Saya blok paragraf ini. Kemudian tekan Ctrl R. Nah, kita lihat ya, teksnya jadi rata di sebelah kanan ini ya. Nah, ini sama saja dengan kalau kita klik ikon ini, teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, di sini ada keterangan Ctrl R, rata kanan. Ya. Nah, jadi yang ini Ctrl L, rata kiri. Ya. Yang ini Ctrl E, rata tengah, yang ini ya. Dan rata kanan Ctrl R, yang ini. Dan rata kiri kanan Ctrl J, ikonnya yang ini. Ya. Oke, lanjut. Kemudian shortcut berikutnya adalah Ctrl S, teman-teman. Nah, Ctrl S itu adalah untuk menyimpan dokumen, teman-teman. Misalnya kalau kita membuat dokumen baru ya. Nah, misalnya kita membuat dokumen baru. Kemudian kita mengetik di sini. Seterusnya, taruhlah seperti ini. Kemudian kita ingin menyimpan hasil pekerjaan kita ini. Maka tinggal tekan saja Ctrl S. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian tinggal kita tentukan lokasinya di mana, di sini. Lalu klik save, maka dokumen ini akan sudah tersimpan. Nah, itu untuk Ctrl S ya, teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya, kemudian shortcut Ctrl T, teman-teman. Oke, Ctrl T itu fungsinya adalah untuk membuat paragraf menggantung, teman-teman. Nah, atau istilahnya hanging indent, ya. Oke, kita coba ya. Jadi ini paragraf yang normal seperti ini. Kita coba membuat paragraf menggantung. Kita blok ya. Kita blok paragraf ini. Kemudian tekan Ctrl T. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi paragraf menggantung itu baris awalnya di sebelah kiri ini ya. Baris kedua dan selanjutnya ini dia agak menjauh ke sebelah kanan. Kalau misalnya kita tekan lagi Ctrl T, maka dia akan lebih dalam lagi atau lebih kanan lagi posisi paragraf menggantungnya. Tekan lagi Ctrl T, maka dia akan semakin kanan batas paragraf menggantung. Oke? Nah, saya kembalikan ke awal. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dari fungsi dari shortcut Ctrl T. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl U. Nah, Ctrl U itu adalah untuk underline, teman-teman. Underline itu adalah untuk memberi garis bawah. Kita coba ini ya. Misal yang ini. Nah, setelah kita sudah blok, lalu tekan Ctrl U. Nah, nanti akan menjadi garis bawah pada teksnya. Nah, ini sama saja dengan kalau kita menekan ikon ini ya. Nah, ikon ini. Ikon underline pada menu ya, ini ya. Nah, kita lihat di bawahnya ada Ctrl U. Ini ya, Ctrl U. Nah, untuk mematikan bisa tekan lagi Ctrl U untuk menghilangkan garis bawahnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk Ctrl U. Oke, lanjut. Kemudian shortcut berikutnya adalah Ctrl V. Nah, Ctrl V itu adalah untuk paste ya, teman-teman. Nah, ini untuk paste. Tadi sudah saya jelaskan ya. Paste itu adalah pasangannya dari copy. Bisa dengan copy, bisa dengan cut. Nah, jadi paste itu akan berfungsi kalau kita sudah melakukan proses copy atau proses cut ya. Kita coba lagi. Ini kita blok ya. Kita blok. Kemudian tekan Ctrl C. Nah, ini kalau kita enter ya. Enter di sini. Kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, maka dia akan menempel hasil kopiannya. Jadi Ctrl V itu adalah untuk menempel hasil kopian atau menempel hasil potongannya ya, teman-teman. Atau kalau dari menunya namanya adalah paste.
ya. Jadi itu untuk Ctrl V. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl W. Ctrl W itu fungsinya adalah untuk menutup dokumen, teman-teman. Menutup dokumen, ya. Kita coba misalnya kita sedang membuat dokumen yang lain. Taruhlah seperti ini, ya. Nah, jadi kita sedang membuka dua dokumen nih, ya, yang ini sama yang ini. Nah, misalnya pada dokumen yang ini kita tekan Ctrl W, ya, yang ini, tekan Ctrl W. Nah, dia akan memunculkan pesan seperti ini, karena memang dokumen ini belum kita simpan, ya. Kalau misalnya kita tidak ingin menyimpannya, taruhlah gitu, maka nanti dokumen ini akan ditutup. Kalau kita tidak ingin menyimpan, kita klik ini, don't save, maka dokumen yang barusan tadi akan ditutup. Tapi dokumen yang satu lagi ini tidak akan ditutup, ya. Jadi Ctrl W itu, teman-teman, itu hanya menutup dokumen yang sedang aktif saja, ya. Dokumen yang lain masih tetap akan terbuka, ya. Jadi bukan menutup aplikasi Microsoft Word-nya, teman-teman, tapi hanya menutup filenya atau menutup dokumennya saja. Jadi gitu ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Kemudian shortcut berikutnya adalah Ctrl X, teman-teman. Nah, Ctrl X itu adalah untuk cut, teman-teman, atau untuk memotong. Nah, ini pasangannya sama dengan copy, teman-teman. Jadi Ctrl X itu harus dipasangkan dengan Ctrl V, teman-teman. Nah, kalau copy adalah menggandakan, tapi kalau cut itu adalah memindahkan. Jadi kita coba ya, misalnya kita coba memindahkan yang ini, paragraf yang ini, kita coba blok, lalu tekan di keyboard Ctrl X, ya, Ctrl X. Nah, nanti dia akan hilang. Nah, seperti ini, ya, dia akan hilang. Kemudian misalnya kita ingin menyimpan atau menempelkan teksnya di area, misal di sini, ya, kita ingin pindahkan di sini, saya tekan Enter. Kemudian pasangannya adalah tekan Ctrl V. Nah, setelah kita tekan di keyboard Ctrl V, maka teks yang tadi kita potong atau kita cut akan tersimpan di sini, teman-teman, sesuai dengan kursor yang barusan kita simpan. Oke, jadi shortcut Ctrl C dengan Ctrl X itu harus dipasangkan dengan Ctrl V, ya, teman-teman. Copy dipasangkan dengan paste, cut juga harus dipasangkan dengan paste atau paste, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian shortcut selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Ctrl Y dan Z, teman-teman. Oke, nah Ctrl Y dan Ctrl Z ini fungsinya berpasangan, ya. Kita contohkan seperti ini. Sebentar. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Nah, misalnya saya tidak sengaja menghapus gambar ini, ya. Tidak sengaja menghapus gambar ini. Saya hapus. Nah, kemudian saya ingin mengembalikan lagi gambar yang barusan. Maka untuk mengembalikan gambar yang barusan, cukup kita tekan Ctrl Z, teman-teman. Nah, jadi Ctrl Z itu adalah undo, ya. Ini ikonnya, ini undo. Jadi fungsi dari Ctrl Z itu, teman-teman, adalah membatalkan perintah yang terakhir kali kita lakukan. Barusan perintah yang terakhir kali saya lakukan adalah menghapus objek atau gambar ini, ya. Jadi ketika kita hapus kemudian membatalkan penghapusan, kita tekan lagi Ctrl Z atau undo. Nah, kemudian Ctrl Z atau undo ini kebalikannya, ya. Kebalikannya adalah Ctrl Y atau redo. Nah, kita lihat ikonnya ini, ya. Ini ikon undo, yang ini ikon redo, ya. Jadi kalau kita tekan Ctrl Y, maka dia akan kembali ke posisi sebelum kita undo, seperti ini, ya. Sebelum barusan saya undo ini, kan objeknya ini hilang, ya. Kita coba tekan Ctrl Y. Nah, maka gambarnya dia akan hilang, ya. Jadi Ctrl Z itu untuk membatalkan perintah terakhir, teman-teman. Kemudian kalau Ctrl Y itu adalah untuk membatalkan perintah undo. Itu, ya. Kita ulangi lagi. Misal saya tidak sengaja menghapus gambar ini, ya. Nah, untuk membatalkannya, teman-teman bisa tekan di keyboard Ctrl Z. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk tekan Ctrl Y, maka dia akan kembali ke posisi sebelum kita undo. Kita tekan Ctrl Y. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita ulangi lagi, ya. Sekali lagi, kita ulangi. Ini tidak sengaja saya hapus gambarnya. Saya hapus, tidak sengaja, ya. Nah, misalnya saya tekan delete, terhapus seperti ini. Jadi, perintah terakhir yang barusan saya lakukan adalah menghapus objek atau gambar barusan, ya.
Kalau misalnya kita ingin membatalkannya, maka tinggal tekan Ctrl Z di keyboard. Nah, Ctrl Z itu untuk membatalkan perintah terakhir. Kemudian Ctrl J itu adalah untuk membatalkan perintah undo, teman-teman. Barusan perintah undo itu adalah memunculkan kembali objek yang tadi dihapus ya. Nah, kalau kita tekan Ctrl Y seperti ini, nah berarti membatalkan kembali proses pemunculan objeknya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup pembahasan video kali ini tentang penjelasan mengenai fungsi dari kombinasi tombol shortcut Ctrl A sampai Ctrl Z pada aplikasi Microsoft Word. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di channel Forum Akademik pada video tutorial lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.